Langit di atas Bandara Internasional Los Angeles bersih tanpa awan, memancarkan warna biru cerah yang sempurna. Diana Sari berjalan dengan tenang menuju pintu masuk pesawat, tas kerjanya yang sederhana terayun di pundaknya. Ia mengenakan blazer hitam polos dengan celana bahan yang rapi, penampilannya sederhana, tidak mencolok, dan sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang penting. Di pintu pesawat, seorang pramugari berambut pirang bernama Claire berdiri dengan senyum profesional yang kaku. Namun, begitu matanya menatap Diana, senyum itu berubah menjadi ekspresi datar. Claire mengamati Diana dari ujung kepala hingga kaki, memperhatikan tasnya yang bukan merek ternama, sepatu hitam biasa, dan tidak adanya perhiasan mewah. Dalam pikirannya, perempuan Asia ini pasti hanya penumpang biasa yang entah bagaimana berhasil mendapatkan tiket kelas bisnis. "Tiket Anda, Miss," ujar Claire dengan nada datar, menjulurkan tangannya tanpa antusiasme. Diana menyodorkan boarding pass-nya sambil tersenyum ramah. "Terima kasih." Claire mengambil tiket itu, matanya langsung tertuju pada nomor kursi, 2A. Kursi itu biasanya diprioritaskan untuk tamu VIP, eksekutif level tinggi, selebritas, atau politisi. Claire mengerutkan kening, lalu menatap Diana lagi, seolah memastikan apakah ada kesalahan. "Kursi 2A?" tanyanya, suaranya terdengar meragukan. "Anda yakin ini kursi Anda?" Diana mengangkat alis. "Iya, tentu. Ada masalah." Claire menghela napas halus, seperti seseorang yang dipaksa melayani tamu tidak penting. "Tidak, hanya memastikan saja. Ini biasanya kursi khusus untuk penumpang prioritas." Diana menahan senyum. "Dan menurut Anda, saya tidak termasuk di kategori itu?" Claire tidak menjawab, hanya mengangguk kaku sebelum mempersilakannya masuk. Namun, Diana bisa merasakan tatapan dingin yang mengikutinya sepanjang lorong pesawat, sebuah pandangan merendahkan yang membuatnya tersenyum kecil. "Nanti kau akan tahu," pikir Diana dalam hati, sambil duduk di kursinya yang mewah. Udara di dalam kabin terasa sejuk, tapi sikap Claire justru membuat suasana semakin gerah. Diana mencoba mengabaikan tatapan sinis yang sesekali dilemparkan sang pramugari. Ia membuka laptopnya, mencoba menyibukkan diri dengan dokumen proyek, tapi gangguan kecil terus datang. "Minuman apa yang Anda inginkan, Miss?" tanya Claire tiba-tiba, berdiri di sebelah kursi Diana dengan ekspresi datar. Diana menatapnya. "Air mineral dengan lemon, terima kasih." Claire mengangguk singkat, lalu pergi. 5 menit berlalu, tapi minumannya tak kunjung datang. Diana akhirnya menekan tombol panggil. Claire muncul dengan wajah masam. "Ada yang bisa saya bantu, Miss?" "Minuman saya tadi?" "Oh, maaf," ujar Claire tanpa nada menyesal. "Saya sedang melayani penumpang lain yang lebih dulu memesan." Diana mengerutkan kening. Ia yakin tidak ada penumpang lain yang memanggil pramugari setelahnya. Tapi ia memilih diam. Saat makan malam disajikan, Claire kembali menunjukkan sikap pilih kasih. Ketika penumpang di sebelah Diana, seorang pria berkaus polo bermerek, diberi menu lengkap dengan anggur premium, Diana hanya mendapat pilihan standar. "Menu spesial hari ini sudah habis," kata Claire saat Diana bertanya. "Tapi penumpang di sebelah saya dapat salmon dengan wine." Claire tersenyum tipis. "Itu untuk pelanggan prioritas, Miss." Diana menarik napas dalam-dalam. "Apa kriteria prioritas menurut Anda?" Claire memandangnya tajam. "Pengalaman terbang, status keanggotaan, atau profil yang sesuai?" Kali ini, Diana tak bisa tinggal diam. "Apakah Anda sedang mendiskriminasi saya?" Wajah Claire berubah merah. "Tentu tidak. Ini hanya kebijakan maskapai." Sebelum Diana sempat membalas, suara interkom berbunyi. "Pramugari Claire, harap segera ke galley." Claire segera pergi, meninggalkan Diana yang kini mulai tersenyum sinis. Ini akan menjadi penerbangan yang menarik, pikirnya. Suara mesin pesawat yang berdengung pelan tiba-tiba terganggu oleh langkah cepat di lorong kabin. Seorang pria berambut perak dengan jas Navy loret mendekati kursi Diana. Wajahnya memancarkan kehangatan yang kontras dengan sikap Claire. "Miss Sari?" ujarnya dengan suara berintonasi profesional namun bersahabat. "James Whitmore, Direktur Operasi Skyline Airlines." Tangannya terulur dengan percaya diri. Diana mengalihkan pandangan dari laptopnya, lalu berdiri untuk berjabat tangan. "Mr. Whitmore, senang bertemu Anda." Dari sudut matanya, Diana melihat Claire yang sedang mengatur minuman di troli tiba-tiba membeku. Gelas wine di tangannya nyaris terjatuh.
James menggeser berat badannya dengan antusias. Kantor pusat memberitahu saya bahwa Anda akan berada di penerbangan ini. Saya sengaja memeriksa manifest penumpang setelah menerima email dari asisten Anda. Claire perlahan berbalik, wajahnya mulai kehilangan warna. Kami sangat menghargai kerja sama Sari Global Holdings dalam proyek pengembangan armada baru kami, lanjut James dengan suara yang sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan semua orang di sekitar mendengar. Investasi sebesar $150 juta bukanlah hal kecil. Diana tersenyum simpul. Tim kami sangat antusias dengan kemitraan ini. Di belakang mereka, terdengar suara pecah. Claire baru saja menjatuhkan botol minuman. Seluruh penumpang di sekitarnya menoleh, termasuk seorang eksekutif yang duduk di baris depan, orang yang tadi Claire layani dengan sangat antusias. Maaf, saya. Claire gagap, tangan gemetar memunguti pecahan kaca. James baru saja menyadari kehadirannya. Ah, Claire, tepat sekali. Bisakah Anda pastikan Miss Sari mendapatkan layanan terbaik kita? Beliau adalah partner strategis kita. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Claire. Tentu saja, Mr. Whitmore. Suaranya serak. James kembali ke Diana. Saya ada di kursi 1A jika Anda butuh apapun. Dan sekali lagi, selamat datang di keluarga Skyline. Saat James pergi, Diana bisa melihat Claire berdiri kaku seperti patung, bibirnya bergetar, mata berkaca-kaca. Perlahan tapi pasti, realitas mulai menghantamnya. Suasana di kabin pesawat tiba-tiba berubah hening. Semua mata tertuju pada Claire yang berdiri kaku di lorong, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Tangannya yang biasanya lincah melayani penumpang kini gemetar tak terkendali, mencengkeram tepi troli makanan seperti mencari pegangan. Miss Sari, saya benar-benar. Claire mencoba berbicara, tapi lidahnya terasa keluh. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan, terhambat oleh rasa malu yang menyengat. Diana mengangkat gelas air mineralnya, menyesap dengan tenang sebelum menatap Claire. Ya. Ucapannya pendek, tapi mengandung segunung makna. Claire menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Saya ingin memohon maaf atas segala ketidaknyamanan tadi. Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Saya tidak menyadari bahwa Anda adalah orang penting. Diana menyelesaikan kalimatnya, alisnya naik perlahan. Apakah saya harus membawa plakat bertuliskan CEO agar diperlakukan dengan hormat? Beberapa penumpang di sekitar mereka mulai berbisik. Seorang wanita parubaya di kursi 3C menggelengkan kepala, sementara pria di sebelahnya menyembunyikan senyum kecut. Claire merasa dunia berputar. Tekanan darahnya turun drastis ketika menyadari betapa besar kesalahannya. Ingatannya melayang pada semua sikap merendahkan yang dia tunjukkan, penolakan anggur premium, tatapan sinis, bahkan ada bicaranya yang sengaja dibuat merendahkan. Tolong beri saya kesempatan untuk. Tiba-tiba, lututnya terasa lemas. Pandangannya berkunang-kunang. Claire mencoba berpegangan pada kursi di sampingnya, tapi tubuhnya sudah ambruk sebelum sempat menyentuh apapun. Claire! Teriak rekan pramugari lain, berlari menghampiri. Diana menghela napas, meletakkan gelasnya lalu mengambil selimut dari kursi sebelah. Dengan tenang, ia selipkan bantalan itu di bawah kepala Claire yang sudah tak sadarkan diri. Stres akibat malu, mungkin, ujar Diana kepada pramugari lain yang panik. Biar saja dia istirahat sebentar. Para penumpang sekitar saling pandang, beberapa di antaranya tak bisa menyembunyikan senyum kepuasan. Sementara itu, Diana kembali membuka laptopnya, jari-jarinya menari di atas keyboard seolah tak terjadi apa-apa. Di lantai kabin, Claire mulai menunjukkan tanda-tanda sadar, tapi memilih untuk tetap memejamkan mata, terlalu malu untuk menghadapi realitas. Hari ini, dia belajar pelajaran paling berharga dalam karirnya. Di langit yang sama, semua orang seharusnya diperlakukan setara.